tipe adik kakak yang kalau misalkan ada salah ya udah gitu aja atau sama-sama? Nah, nanti kalau misalnya saya rasa itu keterlaluan, nah saya bakalan diri bisa, tapi bisa minta maaf dulu gitu loh Bu. Kalau saya tuh salah gitu, ya maaf lagi, terus balikan lagi. Sebenarnya itu ada sakit ada maklum gitu loh, maksudnya kayak santai gitu. Tapi kadang tuh saya tuh suka kasihan kalau dia tuh kayak kadang kan saya tuh suka nyakitin gitu kan. Jadi kayak nangis gitu kan. Nanti saya udah kayak oh langsung minta maaf gitu loh. Iya, jadi kamu merasa bersalah karena ucapan kamu. Iya. Jadi ketika kamu marah, baik di sekolahan atau mungkin di rumah atau mungkin sama teman atau kemarin kamu di apa namanya di luar-luar misalnya, itu ketika kita emosi itu pasti ada hal yang apa ya, ada hal yang sebenarnya kita biasa aja awalnya, tapi karena mungkin kita lagi capek, karena kita mungkin lagi kurang baik moodnya, mungkin karena kita lagi banyak banget kerjaannya, baik di rumah maupun kamu sebagai pelajar udah di sekolah gitu, itu banyak banget memang. Tapi yang kita perlu sadari adalah tindakannya. Emosi itu hal yang paling wajar yang kita rasakan. Kamu nggak senang, sedih, marah, kemudian kecewa, itu semua hal yang wajar. Tapi nggak bisa kamu kontrol. Ada kamu bisa tiba-tiba senang, nanti gara-gara apa kamu bisa tiba-tiba marah, itu hal yang wajar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, yang bisa kita kontrol adalah tindakannya. Misalnya, kamu tiba-tiba kesel sama teman kamu hanya gara-gara misalkan teman kamu main tapi ucapannya menyinggung kamu, padahal sebenarnya awalnya atau biasa
bisa ngedidik semua orang kayak tanpa sebab itu, tapi itu menurut saya tuh salah satu cara saya tuh biar saya tuh bisa mengontrol saya walaupun kadang tuh gak kenal. Jadi itu mau istilahnya dengan kamu merasakan ketika kamu marah, ketika kamu kecewa sama orang, sekali lagi ditekankan bahwa itu hal kamu marah itu boleh, kamu kecewa itu boleh, dengan segala emosi yang kamu rasakan itu, yang perlu kita lakukan adalah tindakannya yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya permasalahan apapun itu masalahnya, baik itu masalah di sekolah, di rumah, masalah di lingkungan kita, ataupun problem diri kita sendiri, lebih baik dan paling baiknya adalah kita itu punya tempat atau punya wadah untuk kita bisa mengeluarkan rasa emosi itu, baik itu sedih, kecewa, marah, itu kita bisa luapkan. Kenapa? Dari yang kamu ceritain itu rasanya kamu jadi kayak memecah semua emosi yang akhirnya ketika kamu di mood yang lagi nggak baik, emosi itu kan meledak. Mungkin kamu marahnya akhirnya sama orang lain, atau mungkin kamu marahnya, atau mungkin luapan emosi kamu itu hal-hal yang kurang baik. Jadi ketika kamu punya permasalahan, kamu harus, kalau misalnya nih biasanya kamu ngerasa permasalahan itu akan keluar ketika kamu cerita sama orang, cerita aja, nggak perlu pakai solusi. Kan kadang ada yang kayak gitu, kayak perlu didengar aja masalahnya. Berarti kamu harus, iya, berarti kamu harus punya orang, satu orang yang bisa kamu ajak diskusi, ajak sharing, jadi pendengar yang baik lah. Misalkan kamu punya teman di sekolah, atau mungkin kamu punya teman di lingkungan, karena kamu yang jadi bestie kamu gitu. Tapi saya tuh kadang merasa kayak kalau saya cerita kayak gitu pasti orang tuh punya masalah sendiri kan, jadi kayak takut ngebebanin itu loh. Jadi kayak saya lebih sendiri aja gitu, mau cerita
semenjak kejadian itu jadi kayak males banget lah. saya juga sama ada yang juga nah kan itu waktu apa kan juga kayak ngomong-ngomong itu ketika saya pulang tuh saya happy misalnya saya nggak capek tapi di rumah tuh buat saya capek dan itu kami juga omongan yang paling asli atau menurut saya itu hal-hal yang kamu perlu harus diomelin kayak saya pulang lumayan telat dulu telat pulang tuh karena tugas di sekolah atau saya juga kadang malas pulang karena harus untuk jadi saya tuh merasa menurut saya itu nggak bagus di rumah karena ya Ini ada pelucunya ya, ada untuk kamu kayak malah ketika dibercandain ini konteksnya lebih ke siapa nih? teman kayak misalnya sama saya nih misalnya lagi saya lagi bisa saya itu kadang saya tuh suka marah karena saya tuh udah ketahuan gitu kayak harusnya nggak usah kayak gitu gitu loh kayak nggak suka gitu. Oke, kalau misalnya konteksnya bercanda sama teman, ketika kamu lagi bercanda ini, terus kamu singgung gitu sama temennya, respon kamu gimana? Tadi kan lebih banyak kan sudah di rumah ya, lagi sekolah. Kalau saya itu paling cuma kayak berjelas gitu doang habis itu saya diem gitu orang kayak ngambek gitu kayak nggak mau bilang gitu kayak ya Lebih ke silent gitu, jadi kayak nggak mau karena kamu lagi bangga baik, akhirnya kamu jadi kayak malas berhubungan sama saya. tapi kayak bukan yang marah-marah di rumah itu enggak tapi kayak gimana gitu makan ya mereka temen saya juga kan jadi suka Ketika kamu marah, ada nggak sih teman kamu yang suka menyadari, misalkan mungkin teman dari, misalkan nih kamu sebelum sama teman kamu, ketika kamu bercanda sama teman kamu yang lain, itu kamu tuh sadar kalau ternyata kamu lagi tersinggung, terus kamu kayak lagi ngatain dia, ada nggak teman-teman gitu? ada Jadi dia menyadari emosi kamu, biasanya apa yang dia lakukan? ya kalau jadi biasanya kayak gini kalau ada kejadian itu kayak ngajak untuk saya kembali tuh kayak main atau apa gitu itu kayak ya udah gitu tapi lebih banyak tuh dia lebih ngasih space waktu gitu loh untuk saya kayak jadi dulu kayak dia itu nanti tuh bakalan dari sendiri kok ya itu udah ngerti kalau misalnya saya lagi gitu tuh saya tuh butuh waktu sendiri gitu bukan yang kan ada sih orang yang kalau misalnya gitu kayak gitu nah itu saya nggak bisa digituin saya mau makin nggak mood gitu itu lebih kayak lebih baik dikasih waktu sendiri terus kayak ngajak gitu kalau udah ngerasa misalnya saya manggil dia gitu berarti itu saya tuh udah balik gitu temennya udah nggak lagi gitu udah balik lagi moodnya gitu Dia normal kayak gitu. Kalau misalnya kamu lagi marah kayak gitu, lagi nggak mau kayak gitu, mungkin kamu lagi tersinggung sama satu orang misalnya. Setelah mood kamu kembali, apakah kamu masih marah sama orang itu atau udah biasa aja? biasa aja kayak ya udah oh iya ngapain ya gitu kayak ngapain ngambek kan itu bisa aja gitu baru sebenarnya gitu Sebenarnya secara nggak sadar kamu tuh sudah mencerna emosi kamu. Waktu space yang kamu butuhkan untuk mungkin itu jatuhnya nggak kamu kesal kamu sebelah sama teman kamu. Itu sebenarnya space atau waktu dimana kamu tuh sedang mencerna. Kalau misalnya yang kamu rasakan itu aku tuh kesel sebenarnya mau coba teman kamu. Sebenarnya awalnya tersinggung, tapi karena kamu nyadari kalau itu bentuk dari candaan teman kamu, akhirnya respon kamu pun ke teman yang bercandaan itu akhirnya biasa aja, jadi nggak yang kayak habis itu langsung dendam, habis itu langsung kayak nggak mau ngobrol lagi, langsung lupa atau segala macam. Jadi kamu masih di masa ketika kamu diam itu, di masa kamu sedang mencerna emosi apa sih sebenarnya yang muncul di aku. Karena ketika kamu merespon teman kamu setelah itu, responnya akan menjadi baik kan. Jadi kayak kamu pasti punya space itu, kamu pasti kayak berpikir apa yang kamu lakukan gitu. Itu menurut kamu nih kejadian yang di sekolah, misalkan di sekolah sama teman-teman kamu, bisa nggak kamu apa namanya terapkan ketika di rumah? Misalkan lagi kurang baik nih moodnya, terus kamu sama adik kamu kayak gitu, bisa nggak ya? susah sih kak kayak saya tuh lagi yang ngomel gitu loh kalau di rumah karena menurut saya ya dengan saya ngomel itu tuh bakalan apa ya ngeluarin emosi yang saya pendam itu tadi ada juga yang saya
Jadi kita perlu saling mengerti baik di rumah maupun di sekolah. Tindakan kamu di sekolah itu udah lumayan bagus gitu. Karena apa? Kamu bisa mencegah emosi kamu ketika kamu tersinggung, kamu marah gitu. Yang ngomong-ngomong biasa itu ya biasa. Kadang ada orang logatnya tuh ngomong aja kayak emosi gitu kan. Kadang kita juga suka tersinggung sama ucapan orang yang kayak padahal dia ngomongnya biasa aja, tapi karena kita nggak mengenal dia, akhirnya cara dia ngomong itu bikin kita tersinggung. Itu hal
strategi itu. Oke, dari dua ini, dua dulu deh. Sekarang ibu minta kamu bikin kotak nih, kotak, masukin dua kata ini, dua kalimat ini ke dalam kotak ini, terus kamu tulis kita kontrol 3 hari deh. Ini hari apa? Kamis. Rabu. Besok kan tanggal merah. Berarti kita kontrol Senin depan deh. Senin depan. Berarti tulisnya Kamis, Jumat, Sabtu sama Minggu. Coba kamu tulis dulu. Ini dua kalimat ini kamu tulis dulu, 1 sama 2 baru di kotak ini. Ya. Oke, terus bawahnya lagi yang nomor 2 ini ya. Nah, kamu kasih kotak ini, terus kamu garisin Kamis, Jumat, Sabtu, baru buat kotaknya. Ya, dari 1 nulis Kamis kecil ini. Kamis, garis lagi, Jumat, garis lagi Sabtu. Oke, nanti kamu bisa rapiin aja di buku notes kamu ya, notes ya. Ketika kamu garis ini gambar. Oke, di sini kita akan kontrol dan kita akan lihat emosi itu akan terus ada ketika selesai kita kegiatan ini atau akan jauh lebih baik. Nah, nanti di sini besok kamu ketika ada di emosi ini, kamu tulis di sini. Tulisnya kegiatan apa yang kamu lakukan. Contoh misalkan kamu orang tua kamu nih besok misalkan ada Kamis nih rasa kamu tentang apa gitu. Nah, tulis di sini respon dan emosi yang kamu rasakan. Misalkan aku kecewa gara-gara orang tua kamu nggak ngakuin aku. Terus responnya kamu apa? Kamu diam, kamu kasih aku jelasin atau apa gitu kamu di sini. Nah, semakin hari ketika kamu di hari Jumat, kamu akan lihat emosi yang ini. Ketika emosinya yang nggak baik, berarti di hari Jumat ketika kamu dapat yang kayak gitu lagi, ini berarti harus lebih berkurang. Karena semakin hari emosi itu ketika kita sadari akan semakin baik. Ya, di sini ketika kamu sudah menyadari, biasanya ini akan tulisannya hanya kecewa aja atau sedih aja, nggak perlu ada perilakunya. Karena perilaku yang kurang baik itu akan membuat kita itu merasa kadang kita kecewa, kita marah diri sendiri gitu. Atau kamu boleh isi sama kegiatan yang kamu alihkan. Misalnya gini, kamu dimarahin sama orang tua kamu gara-gara kamu pulang malam. Ini misalnya kadang-kadang nih besok kamu pulang malam, kamu dimarahin sama orang tua kamu. Ketika kamu
atau mungkin datang ke guru yang lain boleh, nggak apa-apa. Terus ibu mengucapkan terima kasih kamu sudah mau sekarang datang ke sini, sudah mau cerita, sudah mau berbagi. Nah, di konseling individu ini ibu mau tekankan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini tidak ada yang boleh tahu tentang permasalahan kamu. Jadi ibu tidak akan menceritakan ini ke siapapun, baik dengan kamu apa solusi yang ibu sudah kasih kamu tidak bisa share sama orang lain. Jadi cukup di kamu aja untuk jadi pelajaran kamu. Dan ini tuh cukup jadi pembelajaran ibu aja. Jadi kita hanya diskusi ibu sama kamu aja yang tahu permasalahan ini. Itu namanya asas kerahasiaan. Jadi ibu akan menutup semua rahasia kamu. Sudah paham? Ya, sebenarnya terima kasih sama kamu sudah datang. Mudah-mudahan hari-hari kamu selalu menyenangkan, kamu